Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada hari ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan pada video kali ini teman-teman semua dan santri-santri yang sudah cantik-cantik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran, melanjutkan pelajaran bagaimana cara menulis khot nas huruf hijaiyah, di mana pada episode yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menulis huruf sampai dengan huruf ain ya, dan kita teruskan dengan huruf pa dan seterusnya. Nah baik, kita mulai saja tanpa banyak berbasa-basi gitu ya. Bagaimana cara menulis huruf pa? Ini cara menulis huruf pa. Sampai sini berhenti dulu, kemudian ditarik ke bawah. Ini kecil ya, gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ini kira-kira besar ukuran ini kira-kira 1,5 titik ya. Jadi lebar kepala pa ini kira-kira 1,5 titik. Kemudian ini kira-kira 2 titik dan ini 1 titik. Perlu diketahui juga bahwa pa ini termasuk huruf yang berada di atas garis ya. Jadi kalau Anda menulis kalimat fa, misalnya kalimat pa terakhir, misal ini ada alif. Misal begini, pa itu harus di atas garis. Jadi sejajar dengan alif ya, dengan ujung alif. Jadi jangan sampai pa-nya ke bawah garis, jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Ini salah ya, karena pa itu termasuk salah satu huruf yang berada di atas garis. Kemudian kita perhatikan lagi, ini kira-kira setengah titik ya, jadi agak miring ke bawah. Jadi jangan lurus begini, jangan lurus begini nih. Jadi ekor pa itu harus miring ke bawah, sedikit kira-kira setengah titik ya. Dan pa itu huruf yang berada di atas garis, jadi atas garis. Jadi misalnya kalau misalnya kita nulis salap misalnya, pa-nya ke sini, ke bawah garis, berarti ini cara penulisan pa yang salah. Jadi ini jangan di bawah garis tapi harus di atas garis. Jadi di sini nih sejajar dengan huruf alif ini. Oke, selanjutnya huruf kop. Huruf kop ya. Kop juga sama, hampir mirip. Begini cara menulisnya. Sampai sini berhenti dulu. Nah, ini huruf kop. Agak beda ya. Ini agak panjang. Jadi ke bawahnya agak panjang, beda dengan huruf pa tadi. Kemudian kalau kop itu ekornya berada di bawah garis. Jadi berbeda dengan pa. Kalau tebal atau lebar kepala itu sama 1,5 titik. Baru di atas kepalanya itu dikasih titik 1 ya. Jadi ini pa itu, kop itu termasuk huruf yang berada di ekornya di bawah garis. Contoh begini. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Bil falaq aja ya. Bil falaq. Nah. Nah, ini harus berada di ekornya, harus berada di bawah garis. Jadi jangan begini. Al falaq misalnya. Al fa
lak. Kopnya jadi kopnya berada sejajar dengan alif. Ini berarti kopnya salah apa betul? Salah ya. Jadi cara menulis kop itu harus berada ekornya di bawah garis, jangan sejajar kecuali pak. Pak itu harus di atas ya. Jadi ini cara penulisan kop yang salah. Jadi yang betul seperti ini. Oke, selanjutnya Pak, kop kap ya. Kap ada kap tunggal ya, ada kap nanti ada kap jinadi. Nih cara menulisnya begini. Sampai sini berhenti. Baru ini hamzah ya. Nah tingginya, perhatikan, ini miring ke sebelah kiri ya, miring ke sebelah kiri kira-kira setengah titik. Tinggi kap itu 5 titik ya. Jadi 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan terlalu tinggi. Jadi semakin besar pena maka semakin tinggi. Contoh penanya sebesar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggi kap itu segini. Gitu ya. Jadi tergantung ukuran penanya. Kemudian ini hamzah itu harus berada sejajar dengan ini. Sejajar dengan ini ya, hamzah itu. Jadi sejajar dengan antara ini dengan ini. Itu. Ini harus miring ya, jangan lurus. Huruf kap. Nah, ini kap tunggal. Nanti ada kap ada yang disebut kap jinadi. Kap jinadi atau kap tungku. Begini cara menulisnya. Dari sini dulu. Tarik ke bawah. Kemudian nah ini begini. Ini kira-kira 1 titik lebarnya. Kemudian ini agak miring, kira-kira setengah ya, setengah. Ini namanya kap jinadi atau kap tungku. Kemudian ada juga kap yang begini. Tarik ke sini. Ada yang bentuknya seperti ini, kap ya. Jadi ada macam-macam kap. Kita akan menulis huruf lam. Lam seperti ini, tarik ke bawah. Sampai sini. Lam itu ekornya harus berada di bawah ya. Baru kasih ini. Lam. Ini tingginya sama 5 alif, 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ke bawah ini 1. Jadi ini ekornya harus berada di bawah garis. Jadi kalau ada huruf alif di sini, begitu, maka ekor ini harus sejajar dengan alif ya, dengan alif. Jadi jangan di atas. Misalnya kita nulis ala gitu. Ini kalau tunggal tidak boleh seperti ini. Jadi harus sebagian atau ekornya itu berada di bawah garis ya. Kecuali di tengah atau di awal. Misalnya al-laili. Nah ini kalau di tengah, di awal, di tengah itu sama harus lurus sejajar dengan alif ya. Tapi pas di akhir
di akhir kalimat, maka lam ini ekornya harus berada di bawah garis. Jadi jangan sejajar, jangan begini. Misalnya kita menulis al-laili begini nih, di sini ya. Bisa begini. Nah, ini sejajar. Maka ini cara penulisan lam yang salah ya. Jadi yang betul ekornya harus ke bawah. Apalagi lam mim ya. Sekarang huruf mim. Cara menulis huruf mim pertama dari atas di sini sampai sini. Ini ya. Ini kira-kira 1,5 titik. Lebarnya kira-kira 1,5 titik ya. Mim. Mim, ada beberapa macam mim ya. Kemudian ada mim begini. Dari atas dulu. Tarik ke bawah. Nah ini kira-kira panjang ekornya itu 5 titik. Panjang ekor ini 5 titik ya. Nah, mim. Kemudian cara menulis mim apabila digabung dengan ada beberapa macam contoh di lafaz Muhammad ya. Muhammad bisa ditarik dari sini dulu, dari atas cara menulisnya. Kemudian ke bawah. Nah, begini. Ya ada seperti ini, ada seperti ini. Atau di lafaz bismillah. Misalnya bismillah. Oh. Mim bisa seperti ini. Ada juga nah, seperti ini. Bisa juga seperti ini ya bentuknya. Tuh, ada berbagai macam cara penulisan huruf mim. Mim sekarang huruf mim nun ya. Nah, huruf nun dilanjut huruf nun. Nun merupakan salah satu huruf yang berada ekornya itu di bawah garis ya, di bawah garis. Cara menulisnya seperti ini. Ini kecil. Baru kasih titik. Oh, ini kira-kira 2 titik tinggi ini ya. Kemudian ini kira-kira 1,5. Nah ini harus ada jarak ya. Kira-kira 1 titik. Jadi jangan sampai nunnya, tinggi nunnya sama begitu. Jadi antara ini jangan sampai rata ya. Ekor dengan kepala itu jangan rata. Jadi harus ada turun ke bawah sedikit ya. Kira-kira 1 titik. Ini antara tinggi kepala dengan tinggi ekor harus turun. Nah di sini juga agak turun sedikit ya. Jadi agak miring, jangan rata begini. Jadi jangan rata begini, jangan ya. Jadi harus miring sedikit. Nun itu tadi harus berada di bawah garis ya. Contoh apa ya? Iman. Contoh kita menulis kata iman. Nah ini harus berada di bawah gini. Berada di bawah, ekornya berada di bawah garis ya. Jadi jangan iman n-nya dia nunnya jangan berada di sejajar dengan alif ini, jangan
Ini salah tapi harus berada di bawah garis. Nun, mim, nun, wau. Nah sekarang huruf wau. Cara menulis huruf wau begini, ditarik dari bawah. Nah sampai sini berhenti dulu. Ke bawah. Naik ke atas. Ini dikecilkan. Nah. Jadi ininya lancip ya, ke bawahnya lancip. Jadi pertama tarik ke sini, kedua, ketiga, keempat ini. Jadi 4 kali penulisan ya, 4 kali tarikan. Ini namanya wau mursal nih ya, wau mursal. Kemudian ada juga wau yang terjulur seperti ini. Menulisnya sama ke sini. Terus ini ke atas ya. Ini wau majmu. Wau majmu ya. Ini wau majmu. Nah, ini perbedaannya di ekor saja. Kalau ini tajam, ini naik ke atas ya. Wau majmu. Dan sebagian ini wau itu harus berada di bawah garis. Jadi misalnya kita menulis kalimat, ini misal garis ya. Walaupun misalnya. Walaupun. Nah ini wawunya salah ya, harusnya di bawah. Jadi harusnya ini ekornya di bawah. Ini juga salah ya. Kemudian nunnya juga salah. Karena nun itu harus berada di bawah garis. Jadi yang betul begini. Yang betul cara penulisan walaupun itu begini. Walau nun. Oh. Jadi begini cara penulisannya ya. Walaupun. Nah, nunnya seperti ini. Dan nun itu, nun waw itu harus ada lubangnya ya. Di sini wajib. Jadi dalam khotnas, pa, hop, kemudian waw itu wajib ada lubang di sini ya. Harus ada lubangnya. Jadi jangan begini, jangan nulis waw misalnya ini tertutup. Atau pa atau kop tidak ada lubangnya, maka dalam penulisan huruf khotnas itu salah, kecuali hot yang lain. Nanti ada hot diwani dan diwani jali, itu lain lagi. Tapi ini kita sedang berbicara bagaimana cara menulis hot nashi ya, pa, kop, huruf sekarang huruf. Nah sekarang kita akan menulis huruf H besar. Cara penulisnya dari sini dulu ke bawah, kemudian naik lagi ke atas, balik ke sini. Nah, gini ya. Ini H. 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 Lam alif. Lam alif. Lam alif dari atas dulu ke sini. Sini. Kemudian tarik ke sini. Nah, baru sini. Ini lam alif ya. Lam alif. Kemudian hamzah. Hamzah. Nah, ini sebetulnya mirip kepala ain ya. Hamzah.
Dan yang terakhir huruf ya. Ya. Ini. Ya. Baru dikasih titik. Ya. Oke, demikian tadi pembelajaran kita tentang bagaimana cara menulis huruf khot nasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan pada video selanjutnya kita akan mempelajari khot-khot yang lain. Begitu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.